Baik, perkenalkan nama saya Maria Yosefa Fitnati Nuria dengan NIM 2223026512. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri tentang memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Yang pertama ada siklus daur air. Proses siklus daur air di bumi berlangsung terus-menerus dengan lingkaran tahapan yang sama sehingga dinamakan siklus air atau siklus hidrologi. Meskipun demikian, siklus juga bisa dapat dibedakan berdasarkan jalur atau tempat yang dilalui air dalam daur hidrologi. Terdapat 3 jenis siklus air berdasarkan tempat atau jalur yang dilalui air, yakni yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek, jenis siklus air pendek terjadi ketika penguapan berlangsung di permukaan laut dan kemudian membentuk awan, lalu awan itu turun menjadi hujan di wilayah laut juga. Siklus sedang menengah, siklus sedang atau menengah, yaitu jenis siklus ini air sedang berlangsung ketika diawal oleh penguapan air di laut atau di daratan. Uap itu lantas menjadi awan yang terbawa angin ke wilayah daratan. Proses kondasi lalu membuat awan itu turun menjadi hujan di daratan atau daratan rendah. Air kemudian mengalir kembali melalui aliran sungai ataupun kanal. Siklus panjang, jenis siklus air panjang terjadi dengan diawali dengan penguapan air untuk menjadi awan yang terbawa oleh angin di tempat tinggi di daratan. Awan tadi lantas berubah menjadi hujan salju atau es di pegunungan. Salju dan bongkahan es kemudian meluncur dari ketinggian ke daratan rendah hingga mencair menjadi air. Selanjutnya air mengalir lewat sungai dan kembali ke laut. Istilah-istilah dalam siklus air. Ada evaporasi, adalah proses ketika air yang ada di laut rawa dan sungai menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Yang selanjutnya ada transpirasi, adalah proses yang serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya ada kondensasi, adalah proses di mana perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekati satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. Yang selanjutnya ada presipitasi, adalah di mana terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh hujan. Yang selanjutnya ada infiltrasi, adalah proses menyerapkan air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting untuk mendistribusikan air hujan sehingga sangat mempengaruhi terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan kesediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Selanjutnya ada kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama ada merusak alam. Penebangan hutan berlangsung terus-menerus dan berdampak buruk terhadap berlangsungnya air karena area resapan air berkurang. Semakin sedikit jumlah tanaman, maka akan semakin sedikit evaporasi atau penguapan air dari tanaman. Hal tersebut dapat menurunkan jumlah air di atmosfer dan mengakibatkan curah hujan
dan mendapatkan curah hujan dan kelembapan yang memicu kekeringan. Yang kedua ada pelampiasan jalan dengan aspal dan beton. Tanah yang mulai ditutup oleh beton, tanah yang mulai ditutup oleh beton dan aspal baik untuk pemukiman pusat pembelanjaan, tempat parkir maupun jalanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi penyerapan air hujan atau infiltrasi. Karena aspal dan beton merupakan material yang tahan atau tidak dapat menyerap air. Air hujan yang turun tidak dapat menyusut ke permukaan yang kedap air dan akan mengalir cepat ke sungai dan mengganggu daur air. Akibatnya bisa terjadi banjir di perkotaan dan juga mengurangi persediaan air bawah tanah, sehingga tanah rentan akan kekeringan. Dan selanjutnya ada boros air. Menggunakan air secara berlebihan dapat mengganggu proses daur air secara keseluruhan dan juga memicu kondisi geografis yang membahayakan. Dan selanjutnya ada pencemaran. Pencemaran baik tanah, air, dan udara akan mengganggu daur air. Pencemaran baik dari sampah dan limbah akan mengakibatkan polutan atau bahan pencemaran masuk ke dalam daur air. Dan selanjutnya ada penghematan air. Menghemat air berarti menggunakan persediaan air dengan bijak dan bertanggung jawab. Menghemat air itu penting untuk menjaga persediaan, kemurnian, dan kebersihan air sekaligus melindungi lingkungan. Yang selanjutnya ada alasan penghematan air. Selanjutnya ada alasan penghematan air. Yang pertama, menjaga cadangan air agar tidak menipis. Yang kedua ada untuk menjaga keseimbangan jumlah air. Yang ketiga ada untuk menjaga keseimbangan ekosistem air. Yang keempat untuk menghemat biaya pengeluaran air. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan air bersih, kelembapan bumi lainnya. Ada beberapa negara yang kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan sampai mereka semua harus merenggang nyawa karena hidrasi. Cara penghematan air, yang pertama, matikan keran jika tidak dipakai. Yang selanjutnya, jangan terlalu sering menyiram tanaman. Kurangi penggunaan air di musim panas. Menampung air hujan, bijak dalam menggunakan air untuk mencuci pakaian, tidak mengabaikan pipa bocor, tidak boros air untuk keperluan yang tidak penting. Selanjutnya ada mengidentifikasi beberapa kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi, pertanian, dan perkotaan. Pertanian meliputi deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, penggunaan irigasi yang mengubah pola aliran air, penggunaan pestisida, serta pupuk kimia yang dapat mempengaruhi struktur tanah. Perkotaan, pembangunan infrastruktur seperti gedung-gedung tinggi, jalan raya, trotoar, dan pemukiman manusia yang menggantikan lahan hijau atau alami. Selanjutnya ada deforestasi, adanya penebangan hutan untuk perkebunan dan lahan pertanian akan menguntungkan bagi manusia. Hal ini akan menyebabkan kekeringan, hilangannya unsur tanah, dan rusaknya ekosistem. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.